Kembali lagi di MG Listener, salah kan? Kembali lagi di Highlight For Me, masih bersama Yusa dan juga Bella. Yes, MG Listener silakan follow Instagram MG Radio Network di @mgradio_network. Yes. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita MG Radio Network. Serta MG Listener bisa download aplikasi medcom.id di Play Store dan juga App Store tentunya. MG Listener juga yang mau ikut ngobrol bareng kita boleh banget. Bisa telepon kita di 021 581 2088. Dan juga WhatsApp. Dari WhatsApp 0812 9872 5501. Iya. Nah Yusa, tadi kan kita udah bicara bahwa dari Sinatria dan Donna Agnesia ini mengantar sang putra sulung Lionel Nathan Sinatria untuk menggapai cita-citanya dengan mengikuti sekolah bola di Perancis. Betul. Nah tak tanggung-tanggung Leo masuk di International Center of European Football. Keren banget. Keren banget pasti dong. Nah, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung aja telepon Bapak Darius Sinatria. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Mas Darius. Apa kabar? Apa kabar? Bella dan Yusa, apa kabar? Baik. Baik. Sungguh kebanggaan buat kita ya bisa ngobrol langsung dengan Darius ya. Apalagi aku. Nah, Mas Darius, kita kan sangat amazed gitu ya sama keluarganya Mas Darius untuk support anak dalam menggapai mimpinya. Nah, boleh di-sharing nggak sih Mas, awal mulanya itu memang dari mereka yang menginginkan masuk sekolah olahraga atau dari Mas Darius dan Mbak Donna sendiri sudah melihat bakat anak-anak lalu memilihkan sekolah yang terbaik untuk mereka? Kalau ditanya awal mulanya mungkin semuanya berawal dari hobi ya. Memang mungkin salah satu permainan yang kita kenalkan sama anak-anak mungkin karena cowok-cowok, jadi biasa kan kalau cowok apa sih dikasihnya bola atau mobil-mobilan gitu ya, permainan-permainan lain gitu ya. Gitu. Nah ternyata memang anak-anak ini nempel banget sama bola gitu. Jadi Leo itu umur 7 tahun itu dia udah ikut SSB, Diego bahkan umur 6 itu udah masuk SSB gitu. Sebenarnya sih normal ya, sama seperti anak-anak pada kebanyakan gitu kan, di usia-usia segitu mereka ikut gitu. Tapi ternyata mereka sangat konsisten dan sampai akhirnya makin besar mereka punya cita-cita jadi pemain sepak bola gitu. Keren. Kalau Leo itu dia udah punya second dream, third dreamnya itu udah ada gitu. Jadi dia kalau nggak jadi pemain bola, kalau kita diskusi, kamu kalau nggak jadi pemain bola jadi apa boy pengennya? Dia udah bisa punya gambaran dia pengen jadi arekolog gitu kan, atau mungkin jadi musisi gitu. Kalau Diego tuh masih nggak ada tuh, masih aku kayaknya belum ada yang lain, masih pengen jadi pemain bola aja gitu. Nah, kebetulan karena mereka juga punya cita-cita dan ternyata ngejalaninnya konsisten, akhirnya ya saya challenge juga gitu kan bareng sama Donna. Kalau kalian memang pengen jadi professional atlet, jadi soccer player, ya berarti mungkin untuk bisa jadi salah satu yang terbaik ya belajarnya bukan di Indonesia aja, tapi harus pergi keluar tempat yang memang secara proper lah ya. Secara kultur sepak bolanya itu lebih advance daripada kita lah gitu. Karena gimana pun juga di Indonesia memang kalau kita lihat kelompok umur usia mudanya itu jago-jago gitu kan, tapi ada yang putus tuh di usia 16 sampai menjelang pro itu nggak semuanya punya kesempatan yang sama gitu karena jadi akhirnya kita coba cari informasi dan ternyata kita cukup beruntung bisa dapat salah satu akademi sepak bola yang bisa menerima minor student karena dia international school, dan akhirnya kita coba daftarkan ke sana. Leo ikut seleksi dan diterima dan kemarin kita antar ke sana untuk mulai proses programnya. Oke, ini dari pemilihan nama anaknya juga sudah terlihat banget emang mau diarahkan ke sepak bola ya. Ini kan namanya kan Lionel ya, pasti fans Cristiano Ronaldo pasti ya. Salah. Yang pasti Lionel Messi ya, Mas Darius ya. Nah, saya kan juga salah satu bapak baru nih Pak Mas Darius ya. Anak saya baru satu. Anak saya masih 14 bulan. Nah, tapi saya penasaran, saya juga termasuk seorang ayah yang sudah mikir apakah diarahkan saja anak kita ini misalkan mau jadi pemain bola atau pemain bulu tangkis nantinya. Nah, Mas Darius ini ketika masih kecil anaknya, apakah emang diarahkan atau memang dengan sendirinya si anak ini mempunyai minat ke arah sana gitu? Kalau saya sama Donna mungkin tipe orang tua yang ngasih banyak pilihan ya. Kita coba anak-anak di hampir semua bidang gitu kan, di olahraga, di art, di pendidikan formalnya juga kita push mereka juga supaya mereka bisa enjoy dan nikmatin proses belajarnya gitu. Jadi
ternyata mereka itu benar-benar yang mereka suka di luar pendidikan formal itu sepak bola gitu. Walaupun Leo masih di musik, masih Diego itu di musik udah enggak, dia udah enggak terlalu apa namanya, tadi ya kan sempat les drum, kalau dia sempat les gitar gitu. Nah Leo tuh akhirnya mungkin karena SMP dia punya teman-teman juga mulai ngeband gitu kan, akhirnya dia ngulik gitar, dia les gitar juga dan lumayan jago juga main gitarnya gitu. Tapi memang passion of life-nya udah di bola gitu, jadi bukan karena diarahin tapi berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi kita cuma sifatnya nge-guidance mereka, oke, mau jadi pemain bola, oke, kita coba cari yang terbaik, opsinya seperti apa, mau jadi apa yang terbaik. Jadi kita kasih kesempatan yang terbaik yang bisa mereka dapatkan untuk menggapai atau mencapai cita-cita mereka nanti. Wow, keren. Mas Darius, Leo udah berapa lama sih di Prancis? Baru mau sebulan. 6 bulan. Nah, karena ini masih baru ya sebulan, sempat khawatir gak sih Mas ketika Leo ini jauh dari keluarga? Iya. Pasti khawatir. Saya sama Dona sebagai orang tua, apalagi anak pertama gitu ya. Memang Leo dari kecil lumayan berani ya. Dia umur 9 tahun dia udah ikut homestay 2 minggu di luar gitu. Benar-benar nggak ada keluarga gitu kan, benar-benar tinggal di keluarga lain di sana sama teman-teman yang baru gitu. Terus dia sempat ikut summer camp juga bola di luar juga 5 hari gitu. Jadi memang udah terbiasa traveling, cuma untuk durasi yang sampai berbulan-bulan baru sekarang ini gitu. Jadi persiapannya juga panjang sebenarnya dari kelas 6 SD. Waktu itu aku challenge Leo, kalau lulus SD berani nggak berangkat ke Eropa gitu untuk belajar sepak bola gitu kan. Dia sih bilang berani, cuma aku ngelihat sama Dona kayaknya belum waktunya gitu, terlalu cepat kalau lulus SD gitu. Akhirnya kita pending, harusnya tahun lalu kita udah daftar sekolah di Belanda. Kebetulan Dona ada keluarga di sana dan rencana tinggal di rumah kakaknya Dona, cuma karena pandemi harus kita pending dan akhirnya justru kita dapat opsi yang menurut kita lebih bagus sekarang gitu. Ada akademi, bisa tinggal di dormitory gitu. Jadi prosesnya udah bertahun-tahun sebetulnya untuk menuju ke sana gitu, dan anaknya juga udah makin gak sabar dan mereka, Leo sama Diego benar-benar nunjukin komitmen karena kan yang kita takutin gap antara skill mereka dan kemampuan mereka, knowledge about football gitu. Antara di sini sama di luar gitu. Jadi benar-benar mereka latihan tuh hampir setiap hari, latihan fisik, latihan skill gitu, latihan bareng sama SSB-nya juga gitu. Jadi benar-benar prepare gitu supaya di sana mereka nggak kaget-kaget. Dan puji Tuhan sih so far Leo ya pasti ada ya rasa kangen. Cuma dia tetap boy lah, dia benar-benar nggak mau bikin mama papanya worry. Jadi kita selalu komunikasi hampir setiap hari, kita video call gitu, dan dia selalu bilang everything's okay, dia enjoy, dia happy, dia bisa ngikutin programnya gitu ya. Kita harus nikmatin prosesnya ya. Pasti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, itu Yusa, si Leo aja ke Perancis ya, after SD. Kalau kita mau study tour ke Bandung aja mikir. Makanya. Udah deg-degan ini. Anak ke Bandung aja nanya sama siapa? Naik apa? Pulang jam berapa? Pulang jam berapa? Nah, Mas Darius, ini kenapa akhirnya dipilih Prancis? Apakah karena Messi sudah ke Prancis? Tetap ya. Iya. Kebetulan banget sih ya. Kebetulan awal tahun itu udah diterima memang bulan Maret kalau nggak salah proses. Oh, sudah lama diterima ya. Pendaftaran ya. Jadi ada seleksi juga, ada interview juga bareng sama head coach-nya. Terus diterima dan ternyata Messi di summer transfer window kemarin pindah ke PSG juga ya, ke Prancis juga. Cuma sebenarnya kenapa Prancis? Dari semua opsi negara yang punya akademi yang bisa terima minor student, karena Leo kan baru 14 tahun ya, jadi hitungannya masih minor, itu hanya di ISEF ini. Itu jadi tempat lain ada tapi persyaratannya lebih repot, dan kita juga sebagai parents nggak ngerasa benar-benar secure untuk ninggalin anak kita di sana gitu. Jadi ada beberapa di Belanda, ada di Spanyol juga ada gitu, cuma yang benar-benar bisa the whole package, anak-anak bisa tetap belajar sekolah formalnya, bisa belajar akademi sepak bola dengan standar international school ya di Prancis ini gitu. Jadi kita belum ketemu tempat lain yang bisa ngasih sesuatu seperti yang ada di ISEF sekarang.
Nah, Mas Darius, melansir laman resmi International Center of European Football yang kami lihat nih, ternyata kan biaya pendidikan sepak bola dan sekolah formal bagi siswa jenjang SMP dan SMA itu terbilang cukup fantastis. Nah, apakah Mas Darius dan Mbak Dona sudah dari jauh-jauh lamanya itu sudah menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Nah, kalau iya boleh dong Mas sharing nih tipsnya ke kita, gimana sih cara mengelola keuangan dalam menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Ya, kalau dana pendidikan dari mereka masih bayi ya, begitu lahir itu aku sama Dona langsung prepare, ada investasi pendidikan, ada asuransi pendidikan buat anak-anak, ada berbagai macam produk lah. Kita siapin deposito juga, jadi memang kita berdua komit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk masa depan anak-anak, terutama pendidikannya, karena kita tahu ya, jumlah manusia di bumi ini setiap tahun bertambah nggak berkurang, dan kompetisinya semakin ketat, dan semakin banyak profesi baru yang muncul, dan bukan cuma pendidikan formal tapi soft skill anak-anak dan kemampuan mereka juga untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi sama orang juga harus bagus gitu ya. Kebetulan Leo itu juga bagus di linguistik, jadi faktor bahasa nggak jadi isu. Cuma memang benar-benar kita prepare dari jauh-jauh hari. Nah, begitu ketemu sama ISEF, memang kita juga lumayan kaget gitu. Kita kebayang international school berapa sih gitu kan, nggak jauh beda lah sama di Jakarta misalnya gitu ya, di Indonesia. Ternyata memang lumayan tinggi, dan setelah diskusi sama Dona, kita ngerasa kita cukup punya planning yang bagus selama mungkin 14 tahun terakhir mempersiapkan untuk anak-anak, dan untungnya gitu kita persiapan dari jauh-jauh hari gitu, jadi nggak kaget-kaget kan gitu. Tapi ya memang akhirnya kita nggak bisa bicara untuk long term yang sampai long term yang saya bilang sama anak-anak, di sini kalian belajar untuk 1 tahun pertama adalah adaptasi dan melihat kemampuan kalian sama anak-anak di Eropa seperti apa. Gitu. Kalau gapnya nggak terlalu jauh, berarti kalian punya chance yang lebih besar untuk ngejar, dan mungkin dalam 3-4 tahun setelah mereka lulus high school, mereka udah bisa decide apakah mereka tetap akan jadi pemain pro dan ke jenjang berikutnya, artinya ada target untuk dapat kontrak dari klub gitu ya, yang udah profesional gitu, atau mereka harus alih profesi, milih profesi lain. Nah, kebetulan di ISEF itu walaupun mungkin secara nominal kelihatannya mahal, tapi mereka menawarkan kurikulum yang bisa bikin mereka untuk punya profesi lain, opsi profesi lain, entah itu berhubungan sama olahraga atau di luar olahraga gitu. Bahkan mereka juga bisa dapat beasiswa untuk di universitasnya nanti gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau dilihat di depan besar, tapi itu juga salah satu nilai plus di mana anak-anak juga bisa tetap punya opsi karir lain ketika ternyata karir sepak bolanya nggak sesuai sama apa yang diharapkan atau direncanakan. Nah, ini cukup jelas ya. Jadi kan bukan hanya pendidikan umum yang kita persiapkan jauh-jauh hari, tapi kalau misalkan mau ke dunia olahraga pun harus kita persiapkan begitu ya, Mas Darius ya. Betul. Karena di dunia atlet itu kan risikonya ada banyak sekali ya. Ada banyak faktor anaknya tiba-tiba bosan. Anak ABG itu kan kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba dia dapat influence baru, tiba-tiba mereka aku capek latihan, nggak mau lagi jadi pemain bola. Itu kan kita juga harus masih naik turun lah ya Mas Darius ya. Iya, nggak mungkin kita paksain juga kan gitu. Atau misalnya amit-amit injured gitu kan, dan mereka nggak bisa ngelanjutin karir. Atau ternyata secara skill mereka ternyata memang nggak bisa compete sama yang lain gitu. Ada banyak sekali faktor gitu. Jadi ya, aku sama Dona punya kesadaran itu, dan itu selalu kita sampaikan ke anak-anak bahwa of course harus try the best gitu ya, melewati proses yang panjang dan nggak sebentar, tapi in the end kalau ternyata memang something happen and they change their mind, it's okay gitu. Kita cari lagi apa yang mereka mau, tapi itu kenapa pendidikan formalnya nggak kita lepas, jadi tetap harus punya Mas Darius juga nantinya. Oke Mas Darius, ini pertanyaan terakhir nih, dan bisa nggak Mas Darius memberikan, kan Mas Darius ini bisa dibilang orang tua yang sangat mendukung apa yang diinginkan seorang anaknya. Nah, bisa nggak dikasih tips atau masukan kepada orang-orang tua yang mungkin masih dibilangnya kasarnya sih kolot ya. Misalkan seorang anak kan sekarang banyak ya, entah mau jadi YouTuber, entah mau jadi A, B, C, D segala macam. Tapi beberapa orang tua ada yang bilang, kamu kalau fokus ke itu mau jadi apa?
kamu mau jadi Iya. apa? Nah, iya. Nah, Saya belum jelas gitu loh. Nah, Mas Darius bisa ngasih tips nggak untuk orang tua seperti itu? Aku pikir setiap orang tua dan setiap keluarga punya keunikan sendiri-sendiri. Itu yang membuat dunia ini beragam. Coba kebayang kalau semua orang tua itu liberal banget gitu kan, anaknya mau jadi apa bebas. Kebayang nggak generasi kita jadi apa berikutnya gitu kan? Iya sih. Makanya itu kan mix and match semuanya gitu ya. Jadi menurut aku parenting system nggak ada yang benar-benar benar, nggak ada yang benar-benar salah gitu. Jadi Nggak ada yang semuanya benar-benar adjustable. Iya, dan karakter anak kan juga beda-beda, unik gitu. Kita juga harus menyesuaikan diri dengan anak-anak dan pada akhirnya kan kita menemukan bentuk komunikasinya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kalau terkait sama hobi, sama cita-cita anak-anak, mungkin ada orang tua yang benar-benar nge-push harus jadi A misalnya, harus jadi dokter gitu ya. Iya, itu adalah bagian dari struggle of life-nya si anak ini gitu. Bahwa ternyata dia punya kemampuan dan ternyata dia bisa untuk di-push, that's a blessing gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, pasti di satu titik dia juga akan menemukan cara bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa gue nggak bisa jadi dokter, gue maunya jadi artis misalnya, jadi seniman gitu kan. Itu pasti walaupun mungkin nggak semuanya berakhir dengan kisah manis ya, tapi itu proses struggle of life yang bikin kita belajar, yang bikin kita bisa jadi lebih dewasa lagi. Nah, untuk orang tua yang sudah punya pemikiran untuk apapun hobi anak atau cita-cita anak disupport, itu pun juga kita pun punya resiko sendiri. Iya kalau jadi, kalau enggak gimana guilty feelingnya kita lain sama anak-anak kita atau enggak membekali anak-anak dengan pilihan yang lain. Jadi tetap walaupun kita support, cuma kita harus kasih pandangan, kita harus kasih bekal ke anak-anak hal-hal yang lain yang juga penting gitu buat kami berdua. Pendidikan formal itu tetap penting, tetap harus diselesaikan, dan ketika nanti di usianya mereka udah harus memilih mau lanjut, tentu dengan realita yang terjadi, apakah ada opportunity-nya lanjut atau enggak, atau mau ganti profesi dan komit untuk mengejar profesi itu di bisa usia mereka sebelum mereka harus masuk ke usia kerja nantinya gitu. Jadi selalu ada dua sisi, kita nggak bisa bilang yang satu maksain harus jadi A gitu, walaupun anaknya nggak suka itu jelek, pasti ada kebaikan di balik itu karena orang tua punya pengalaman hidupnya sendiri juga. Betul. Tapi untuk orang tua yang juga mungkin lebih liberal, lebih memberikan support anak yang mau jadi apa, juga harus aware bahwa kalau jadi iya, tapi kalau enggak apa yang bisa kita kasih buat anak-anak kita. Nah itu biasanya dari kecil udah kita pikirkan sama-sama gitu, dan diskusiin bareng sama anak-anaknya juga. Karena kalau terlalu bebas kan juga nggak bagus ya. Betul. Oke, thank you banget Mas Thank you Mas Darius. Mau sharing sama kita siang sangat hari menginspirasi ya. Semoga Mas Darius dan keluarga diberikan kesehatan selalu ya, dan Leo bisa menjadi pemain sepak Sama-sama bola Yusa, pro. sama Bella Amin. juga. Ditunggu Thank Lionel you. ini ya, timnas Indonesia ya. Amin, masih panjang perjuangannya. Betul. Semangat Mas Darius. Semangat. Ya, thank you. Ya, thank Mari. you, bye. Ya.